Jadi di bulan Rajab kita puasa 3 hari. Nanti ketemu di bulan Sa'ban kita puasa 10 hari. Yang bisa. Kalau yang nggak bisa tinggi piye, bantu sadakonya terserah, bantu jikirnya saja ya boleh. Nggak mampu 10, ya 2 hari deh, 3 hari deh, seminggu deh. Tapi saya yakin kalau kita sudah cinta Allah itu, puasa itu malah jadi senang. Dia pada puasa itu jadi suatu apa namanya, kebutuhan, bukan lagi jadi berat, bukan kewajiban. Itu jadi kayak orang nyandu, kecanduan, kepengen terus ingin bertemu dengan Allah. Kalau orang udah cinta sama Allah, pengennya ketemunya malam tuh pasti. Kapan malamnya? Kapan malam? Ya kan? Kapan bisa tahajud ya? Kapan bisa tahajud? Kata para ulama itu, kalau di bulan Rajab doa pasti dikabul. Bagaimana cara dikabul? Kalau nggak ada cara jalan yang tadi saya bilang, mau doa dari pagi sampai malam enggak. Dan ceritanya akan panjang. Jadi bulan Rajab itu harus dilalui dengan tensi ibadah yang tinggi. Bahkan kita doa, para ulama doa, ya Allah pertemukan aku di bulan Rajab, kemudian pertemukan aku di bulan Sa'ban, dan pertemukan aku di bulan Ramadan. Nah, puncaknya itu berada di bulan Ramadan. Latihannya di bulan Rajab dan di bulan Sa'ban. Karena situasi sekarang lagi kacau, angin kencang luar biasa, ya toh, ombak tinggi sekali. Air sampai menggulung-gulung dari gunung sampai menghancurkan ribuan. Petir menyambar luar biasa. Rasakan coba. Bukan cuma di daerah sana, tapi di sini di Jakarta. Kalau lihat di musim hujan yang terus-menerus, tapi kebakarannya nggak putus. Telah dengan pikiran kita. Makanya saya kemarin kedatangan tamu ya gitu. Tapi saya bilang saya tidak mampu. Tapi mau nggak mau saya jadi harus mampu. Yang tidak masuk akal ini. Saya ketemu Presiden Prabowo, dimimpikan ketemu Presiden Prabowo. Ini kan aneh. Saya udah nolak permintaan para kiai untuk bisa doain Indonesia secara tiap hari menyeluruh. Saya mimpi ketemu Prabowo sampai munduk-munduk, doain ya mas, doain ya mas. Saya awal nggak bisa, sampai saya bilang karena mintanya sudah minta banget, saya bilang insya Allah saya doakan. Lah tiba-tiba saya kepikiran ini, gimana caranya saya doakan, dibantu murid-murid saya. Jadi yang saya panggil ke sini punya kerjaan. Kerjaannya apa? Ya mohon maaf, kerjaannya kita doain Indonesia ya. Bisa kan? Nah, yang dari Bangka Belitung, doakan Bangka Belitung. Ya Allah. Gitu ya. Kalau engkau mau timpakanlah kepada orang-orang yang memang berhak menerimanya. Jangan kau timpakan kepada kami, gitu ya. Yang dari Aceh doakan, yang dari Sumatera mengucok ya. Alhamdulillah kan nggak ada yang kena ya. Kita juga ada, alhamdulillah kan nggak ada yang kena ya. Alhamdulillah. Saudara-saudara kita yang di Aceh, yang di Sumatera Utara, alhamdulillah nggak ada yang kena. Saudara-saudaranya, mereka mengalami suatu keajaiban yang luar biasa yang tak bisa dipikirkan, tidak masuk akal. Tapi Allah punya kuasa. Ya, Allah punya kuasa. Makanya ketika dia kebingungan, saya lihat gitu, saya bilang, wis kamu ndak usah gelisah. Karena memang saya maklum waktu itu ndak bisa telepon. Keluarga kamu insya Allah aman semuanya. Pengucok juga aman semua. Jauh, ndak ada masalah. Ini doa kalian bisa sampai
kita selamatkan saudara-saudara kalian yang di sana. Padahal kalau kita lihat ke sana, wow, nggak bisa gitu. Kasihan saudara kita di sana. Kalau dilihat mereka tidak ibadah, mereka ibadah. Semuanya ibadah. Ibadah. 5 kali mereka doa dalam sehari. Pesantren ribuan. Bagaimana ibadah syariat orang-orang Aceh? Luar biasa. Tiap dari pagi itu bangun jam 4 pagi udah lantunan ayat suci Al-Quran. Bangunnya malam ya, sampai jam 11 mereka baru tidur. Nanti jam 1, jam 2 sudah ada teriak di speaker. Semuanya ibadah, tapi menurut kacamata mereka. Yang tidak apa? Yang tidak ada di mata Allah. Itulah yang terjadi. Nah, jangan sampai ini nanti keadaan akan lebih. Makanya saya wanti-wanti jangan sampai akan ada jilid 2 dan 3 dan lain sebagainya. Mungkin dulu pernah yang saya kumpulkan di rumahnya Amin ya Min dulu ya, di Cibubur. Waktu saya bilang nanti akan terjadi manusia seperti sampah, akan ada air tinggi. Dulu Pak Imam ya suruh bawa konsreh ya Min, sampai saya syariatkan bawa konsreh, Pak Imam bagikan lalu tanam. Mudah-mudahan tidak terjadi di kita. Tapi itu sangat luar biasa. Tidak ada yang percaya kalau kita ngomong pada saat itu, tidak ada yang percaya. Tapi begitu kejadian, semua murid-murid saya itu bilang, ini bang, ya ini kejadian ini luar biasa. Kan? Ingat waktu itu kita pengajian yang saya bilang nanti akan ada penyakit yang susah obatnya, ya toh? Waktu turun yang namanya COVID, ya kan? Sebelum kejadian saya udah ngomong, sampaikan ke kalian nanti akan ada satu penyakit yang tak akan ada obatnya. Obatnya apa? Berusahalah agar cahaya Allah berada dalam diri kalian, maka insya Allah kalian akan terjaga dari itu. Kita nggak tahu dulu yang namanya COVID. Kita cuma tahu, saya cuma dapat berita ada penyakit yang tidak akan ada obatnya. Itu susah sekali. Apakah kejadian itu lepas dari tangan Allah? Enggak. Apakah pada saat itu kita tidak ibadah? Ibadah, kita semua ibadah. Yang jadi masalah tidak sampai ibadah kita kepadanya. Semua para ulama, para kiai cuma memberikan kisi-kisi. Barang siapa ingin mengenal Allah, maka kenalilah diriku. Itu sampai situ. Tapi kita nggak dikasih tahu caranya gimana, betul kan? Tak kasih tahu nih, saya kasih tahu dari awal hingga akhir, saya kasih tahu bagaimana caranya, tahapannya, nah, dari awal sampai akhir. Harus Islam dulu. Enggak Islam, enggak bisa. Bagaimana harus Islam? Baca syahadat. Semua orang bisa tiap hari baca syahadat. Tapi ketika dalam keheningan dia sendiri membaca kuncian, yang udah pinter aja baca syahadat bisa lupa karena langsung di hadapan Allah. Ketika yang hadir di sini sudah bisa baca syahadat 180 derajat, kalian ibadah berbeda ternyata. Betul kan? Ini kan kita logika, realita. Setelah kalian bisa baca syahadat, beda. Ada sesuatu ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, air mata tak bisa dipendam. Ketika kita mengucapkan La ilaha illallah, air mata. Ketika kita mengucapkan Astagfirullahaladzim, tak kuat air mata. Di sini, ya air mata mengalir. Ulama mengajarkan, barang siapa yang menangis di tengah malam nanti mencucurkan air mata,
7 keajaiban dari orang-orang yang mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti. Kita diminta menangis, tapi kita menangisnya biasanya punya masalah. Betul? Ketika kita punya masalah besar, nangis kita di hadapan Allah. Ya Allah, hari ini saya begini, besok mesti bayar cicilan. Nangis kita. Tapi apakah itu? Enggak gitu. Bukan gitu. Menangisnya, kita menangis kadang-kadang salah ucap. Kita menangis karena Allah. Itu sebetulnya salah menangis karena Allah. Yang betul adalah menangis untuk Allah. Kalau kita menangis karena Allah, kita tidak pernah bersyukur dengan apa yang terjadi sama kita. Kita banyak masalah. Ini yang datangin masalah Allah nih, nggak bersyukur kita. Tapi kalau kita menangis untuk Allah, entah dari mana itu air mata, menangis dengan sendiri. Dan saya baru ngalamin kemarin tahajud, selesai tahajud saya baca istighfar, astagfirullahaladzim, tiba-tiba nangis ya luar biasa. Sampai saya kembali sujud, sampai nggak bisa napas, sesek, kaos basah buat lap air mata. Pada saat itu apa yang saya minta? Ya Allah, ampuni aku ya Allah, sambil terus menangis. Ampuni aku ya Allah. Jangan Engkau perlihatkan kepadaku apa-apa yang terjadi di muka bumi ini yang tak mampu aku lihat. Banyaknya saudaraku yang bergelimpangan bencana karena tertimpa bencana. Jangan Engkau perlihatkan kepada aku ya Allah. Jangan ada lagi bencana di negaraku ya Allah. Tolong ya Allah, tolong. Itu berhari-hari saya ucapkan, saya minta. Sampai ada yang datang ke saya minta tolong agar saya bisa tirakatin semua buat Indonesia. Tapi saya baru selesai tirakat. Makanya gantian sekarang murid-murid saya yang ada di sini untuk bisa tirakat. Ya, yang nggak ada gawean, yang sangat susah, banyak libur. Pas libur saya tirakat lah 2 hari. Apalagi besok kan libur sekolah, ya kan? Nah, liburan tuh, ayo tirakat ya 3 hari, kemudian doa, bantu saya. Dengan bantu saya berarti bantu Indonesia, bantu negara kita, ya. Bantulah, kasihan mereka. Saya tidak kuat sendiri. Jadi saya sengaja mengundang kalian ke sini. Kita tidak latihan seperti biasanya. Kita cuman apa yang saya sampaikan, ada beberapa kiai yang minta supaya saya untuk bisa selalu mendoakan Indonesia. Tapi saya bilang berat buat saya. Kenapa pertanggungjawabannya kalau doa itu berat? Semua yang kita minta itu ada pertanggungjawaban. Makanya yang saya doakan itu murid saya susah saya doakan. Kalau orang lain, entar dulu saya mikir dulu, saya harus cari filmnya dulu. Kenapa orang ini bisa ngalamin begini? Kenapa orang ini bisa begini? Kalau memang kena kesalahannya, kalau memang itu Allah aja sama dia, makanya saya nggak berani masuk. Ya, itu kenapa saya nggak sembarangan saya harus lihat filmnya, kecuali dia murid saya. Kalau murid saya, dia seapapun itu tanggung jawab saya. Sebab nanti kalau saya masuk surga, dia di bawah, dia pasti teriak, manggil saya. Kalau dia manggil saya mending, kalau ketemu Allah, ya Allah, orang itu jangan dimasukin ke surga, saya masih di bawah. Itu yang saya takutkan, ya. Makanya saya selalu bilang begini, kalau saya masuk surga, saya orang belakang yang masuk surga. Tapi kalau kalian yang masuk surga lebih dulu, saya biarin belakangan. Saya jangan pertama kali masuk surga, kalian dulu yang masuk surga, supaya saya bisa melihat murid-murid saya semua selamat di dunia, bahagia, begitu juga di akhirat nanti bahagia.
Sekarang udah banyak murid-murid saya yang bahagia di dunia, sangat bahagia. Nggak disangka-sangka bisa gini, bisa gitu, luar biasa. Insya Allah bisa bahagia juga di akhirat nanti. Ya, kita hidup tidak lama, ya. Jadi malam ini 1 Rajab, berdoalah kepada Allah, yakinkan doa kalian pasti mustajabah. Doa kalian pasti Allah kabulkan. Bagaimana caranya? Caranya udah tahu, seperti tadi yang saya bilang. Ya Allah, berikan keselamatan untuk diriku, keluargaku, saudara-saudaraku, kerabatku. Berikan kami semua keselamatan. Jikalau ada yang ingin Engkau mau timpakan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, maka timpakanlah. Tapi jangan kepada kami, orang-orang yang mengenal. Mudah-mudahan yang pada ibadah di sekeliling, di luar sana, yang ibadah Allah berikan keselamatan. Tapi jikalau penjahat-penjahat yang merusak hutan, kalau Allah mau timpakan, kita ikhlas saja, karena mereka yang memulai, gitu kan? Jadi kita jangan cuma diliatin lah, diliatin serem, kita nggak mampu melihat penderitaan saudara-saudara kita di mana-mana. Ya, bersyukur kita jauh dari bencana. Tapi kalau kita punya saudara di sana, kasihan. Punya saudara kemarin di Sumatera itu. Saya tahu, saya punya murid di Sumatera. Makanya saya doa buat mereka. Saya tahu saya punya murid di Banten, saya tahu. Saya tahu punya murid di Jawa Timur dekat Semeru, saya tahu. Makanya saya doa buat mereka. Sehingga mereka jawab, alhamdulillah bang, kita semua sehat walafiat. Keluarga semua selamat sehat, alhamdulillah. Sampai dengan saat ini kita dipertemukan Allah dalam situasi kondisi yang luar biasa baik. Makanya yang mau datang kemari tadi luar biasa kan? Ya, luar biasa. Tapi mau nggak datang kan? Hampir nggak datang. Nih sebelah saya hampir nggak datang, ya kan? Berarti satu mujizat Allah berikan bisa datang kemari. Luar biasa. Ini susah mau datang kemari. Ya aja separuh dari kita nggak datang ini. Separuh dari kita nggak datang. Tapi bersyukurlah. Mudah-mudahan saya nanti doa yang buat yang hadir di sini nih. Allah ampuni dosanya semuanya. Kedua orang tuanya diampuni dosanya. Dan Allah masukkan semua yang hadir di sini ke dalam surga. Allah gantikan waktunya yang setelah dipakai ke sini dengan berganti dengan rezeki yang berlimpah, dengan barokah yang berlimpah, dengan karomah yang berlimpah. Allah tinggikan derajat, Allah muliakan di dunia dan akhirat. Amin ya Allah, kabulkan doa kami buat yang hadir di sini. Amin. Tidak banyak yang saya sampaikan pada malam ini, karena saya dapat tugas diminta untuk menyampaikan ke murid-murid saya. Inilah saatnya yang pas kita untuk evaluasi negeri kita. Jadi kita bisa doakan yang punya kampung, doakan kampungnya, yang Sulawesi, yang Sumatera, yang Bali, yang Papua, doakan mereka. Ya, itu saja. Yuk kita doa sama-sama untuk malam ini. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita dengan kerendahan hati. Apa yang saya sampaikan tadi dijalankan, untuk menyongsong apa-apa yang banyak para kiai sampaikan ke saya untuk doakan negeri ini, doakan negeri Indonesia ini. Karena saya saja beserta murid-murid saya yang bisa nyampe, mereka sibuk semuanya. Ya, mungkin itulah letak bahagianya kita. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'im. Hamda yu'afihi amma wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li wajhikal karim wa wajhika wa azimi sultan. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah hidup kami kemudahan, ya Allah. Mudahkan semua urusan kami di dunia ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah kasih sayang-Mu yang lebih kepada kami semua, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bimbing kami dengan kalam-Mu, ya Allah. Tuntun kami dengan tangan-Mu, ya Allah. Agar kami selalu memohon kepadamu, ya Allah. Agar kami selalu beribadah kepadamu, ya Allah. Berikanlah keselamatan kepada kami semua, ya Allah. Kepada keluarga kami, ya Allah. Kepada saudara-saudara kami, ya Allah. Kepada kerabat kami dimanapun mereka berada, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampuni kami semua, ya Allah. Berikan keselamatan orang-orang yang beribadah kepada-Mu. Jikalau memang harus Engkau timpakan kepada kami, ya Allah, timpakanlah kepada orang-orang yang pantas menerimanya, ya Allah. Karena dosa-dosa mereka, ya Allah, karena keserakahan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampuni kami, ya Allah. Yang hadir di sini, ya Allah, muliakan derajat kami, ya Allah. Angkat derajat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikan kami selalu petunjuk-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Subhana rabbika izzati amma yasifun. Wassalamu walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi sedikit, ketika kita baca Fatihah 33, tolong dikasih interval. Karena banyak kadang kita baca Fatihah tuh bablas seng. Jadi begini. Ya Allah, aku membacakan suratul Fatihah sebanyak 33 kali, yang mana suratul Fatihah itu aku peruntukkan untuk diriku. Kasih interval. Tarik nafas. Sebut nama kita. Misalkan saya bin, sebut nama kita, tarik nafas kita. Ya Allah, aku membacakan suratul Fatihah sebanyak 33 kali, yang mana suratul Fatihahnya aku peruntukkan untuk diriku. Sebut nama kita, baru kita lanjutkan. Tidak lupa suratul Fatihah ini aku peruntukkan untuk junjunganku, Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasih interval. Muhammad bin, kasih interval. Setelah itu baru kita lanjut. Yang mana maksudnya agar aku kasih garis bawah, kasih interval. Agar aku selalu mendapatkan kasih sayang-Mu yang lebih. Kalau permintaannya satu, kalau permintaannya dua, agar Engkau berikan aku kasih sayang-Mu yang lebih. Tarik nafas dan Engkau ampuni dosa. Baru kita baca ila hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Alfa. Bisa dipahamin? Oke. Kasih interval. Rasakan kehadirannya, rasakan rasa ada yang mengalir dari kepala kita. Nanti ada yang mengalir, dia sampai sini. Ketika mengalir rasa itu, jangan kita berhenti, jangan kita kaget, ucapkanlah Allah. Meskipun pada saat itu kita baca Fatihah. Jadi ketika kita merasakan teng, dia ngalir, dia Allah.
Ketika ada yang salaman pun ucapkan Allah, tak ada lain. Ya, ketika ada yang keluar dari sini atau sini atau tangan ucapkan Allah, meskipun pada saat kita baca Fatihah. Setelah kita ucapkan Allah, rasakan, lanjutkan seperti yang sedang kita baca, Alhamdulillah, dan seterusnya dan seterusnya. Paham? Paham. Ada yang tanya? Ya, itu. Jadi malam ini itu yang saya sampaikan karena saya dapat tugas ini lumayan berat. Ya, lumayan berat. Nanti kalian ibadahnya juga berat. Nggak semudah sekarang seperti yang saya ceritain nih. Nanti kalau kalian mau nyoba puasa, aduh berat deh. Coba deh. Saya sendiri pun sama. Harusnya tadi saya berpuasa. Hari ini saya puasa, harusnya Sabtu. Saya udah bilang istri saya kemarin hari Jumat, besok aku mau puasa. Gak bisa saya puasa. Ya Allah, beratnya luar biasa. Itu ada murid saya WA saya, Pak Haji sehat? Sakit. Saya bilang Alhamdulillah saya lagi sakit. Gak bisa saya puasa. Jadi gak segampang yang kita pengennya sih nyantai aja, enak bawa puasa ibadah. Kalian beda kelas. Kalau udah mau ibadah seperti yang saya bilang tadi, waduh, bisa